Ya, salam saudara-saudara. Pada saat ini saya akan mau menanggapi ajaran yang disampaikan oleh ajaran Pak Erastus mengenai Yesus bukan Theos, Yesus bukan Allah. Dan saudara, saya akan menanggapi ini dengan serius. Ya, saya mengatakan ajaran Pak Erastus adalah ajaran yang salah, sesat, karena itu tidak alkitabiah, itu tidak sesuai dengan kebenaran tentang Allah, ya, yang dikatakan oleh keseluruhan Alkitab, oleh total Alkitab. Ya. Dan untuk itu saya dengan serius mau menanggapi ini. Saya berharap ya umat Tuhan di seluruh Indonesia tahu Allahnya siapa, tahu siapa Allah, kenal siapa Allah. Allah orang Kristen itu Allah yang unik, tidak sama dengan Allah-Allah, ya, Allah yang disembah oleh agama-agama lain, ya, dan juga tidak sama dengan Allah yang disampaikan oleh banyak pendeta-pendeta yang menentang tentang Allah Tritunggal, yang menentang tentang ketuhanan Yesus atau kealahan Yesus. Untuk itu saya mau menanggapi. Sebelum saya menanggapi, saya mau tayangkan lebih dulu cuplikan dari khotbah Pak Erastus, ya. Saudara, ada khotbah singkat yang disampaikan Pak Erastus, dan khotbah ini saudara jelas bukan editan, ya, tidak diedit. Apa yang disampaikan di sini sangat jelas, karena dia menyampaikan nanti bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan Theos, lalu dia sampaikan alasan-alasannya. Jadi yang penting itu alasan-alasannya itu, saudara, itu harus kita perhatikan. Oke, saudara, mari kita dengarkan. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus, yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh Theos, dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di Perjanjian Lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengacau sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau, saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat Rasul-Rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Kita ini dianggap sudah melawan arus. Dan kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Fakta
Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi, kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Sudah diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Ya, salam saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi ajaran dari Pak Erastus. Saudara, ajaran Pak Erastus mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya. Yesus bukan Allah. Saudara, itu bisa dilihat dari penjelasan yang kita barusan dengarkan. Ya, dikatakan bahwa Yesus itu bukan Theos. Terus, saudara, selanjutnya nanti Pak Erastus menyampaikan bahwa ajarannya itu bertentangan dengan ajaran konsili, rumusan konsili. Jadi pernyataan Pak Erastus bahwa Yesus bukan Allah itu, dia menegaskan bahwa bertentangan, ajarannya ini sangat bertentangan dengan ajarannya konsili, ya, konsili gereja. Terus juga nanti ditekankan lagi bahwa bertentangan, tidak ada di dalam buku-buku manapun. Jadi dari uraian itu sangat jelas bahwa ajaran Pak Erastus ini bukan salah pengertian atau Pak Erastus silaf, bukan. Tapi kalau melihat dari uraiannya, tadi dikatakan Yesus itu tidak termasuk Theos. Nah, itu tadi dari ajarannya. Baru yang kedua, dia katakan tidak ada dalam konsili-konsili. Yang ketiga, tidak ada dalam buku manapun, dalam buku-buku teologi. Ya, terus yang selanjutnya dikatakan ini ajarannya menentang semua pandangan Kristen pada umumnya, menentang pandangan Kristen pada umumnya. Terus nanti dia katakan, mana mungkin, dia bilang, mana mungkin Yesus itu sama dengan Bapa. Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada dia. Nah, ini ajaran Pak Erastus. Yesus dikatakan bahwa mengakui bahwa Bapa lebih besar daripada dia. Nah, bagaimana Bapa lebih besar? Dikatakan, bagaimana Bapa lebih besar kok bisa disamakan, disetarakan dengan Allah? Nah, itu kata Pak Erastus. Jadi artinya alasan dia mengatakan bahwa Yesus bukan Allah itu sangat berdasar, ya. Dia memiliki dasar yang sangat kuat oleh Pak Erastus, ya. Nah, jadi saudara, ajaran ini,
Ya. Ajaran seperti ini harus kembali diperhatikan saudara. Ini bukan ajaran yang benar. Ya, ajaran Pak Erastus bukan ajaran yang benar. Ya. Nah, saudara, kenapa saya mau katakan ini bukan ajaran yang benar? Karena saudara ini kalau kita melihat konsep ya Allah, ya, konsep Allah, konsep tentang Yesus adalah Allah, itu ada di dalam di dalam Alkitab, ya. Ada di dalam Alkitab dan itu diajarkan oleh Alkitab secara keseluruhan Alkitab, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Baik nanti dengan Yesus sendiri juga mengajarkan tentang Allah itu Allah Tritunggal. Begitu juga nanti dengan rasul-rasul, ya, rasul-rasul daripada Yesus. Para rasul mengajarkan tentang Allah itu, Yesus itu adalah Allah. Ya. Yesus itu adalah Allah. Ya. Terus nanti kita melihat di dalam rumusan para bapak-bapak gereja. Saudara, bapak-bapak gereja menentang ajaran yang sama seperti ajaran Pak Erastus ini. Ya, ajaran Pak Erastus, saudara, ya, dalam ajarannya tentang Yesus, ya, itu saudara mirip dengan saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena kalau dalam pengertian saksi Yehova, Yesus itu kan anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, berarti tidak mungkin dia setua Bapa. Ya, tidak mungkin dia setua dengan Bapa, berarti ada Bapa lebih dulu baru dia, baru Yesus. Nah, ini kan pengertian saksi Yehova ini sudah ada di dalam sudah ditentang oleh Tertullianus, ya. Tertullianus yang menentang tentang ajarannya Arianisme, ya, Arius yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, saudara, ini ajaran ini sudah ditentang. Ya, ini sudah ditentang di dalam di abad-abad pertama, ya, di abad-abad pertama gereja berdiri. Ya. Nah, saudara, ajaran Pak Erastus bisa dikatakan ajarannya ini ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Nah, saudara, ini harus benar-benar kita perhatikan. Ya, kita benar-benar perhatikan ajaran Pak Erastus ini. Dan ini nggak boleh dibiarkan ajaran ini berkembang dalam gereja. Ya. Kita, saudara, para pendeta dan jemaat Tuhan harus tahu membedakan tentang ajaran yang diajarkan oleh Pak Erastus ini. Harus benar-benar kita bedakan ajaran tentang Allah dalam kekristenan itu bagaimana, Yesus dalam kekristenan itu bagaimana. Nah, saudara, pertama, saudara, saya mau melihat, ya, ini sebuah poin yang penting harus kita pahami. Ya, ini poin yang penting kita pahami. Kenapa, saudara? Karena ajaran tentang Allah, ya, ajaran tentang Allah dalam Alkitab itu ajaran yang paling utama. Ya. Nah, karena itu kita harus benar-benar paham. Kita harus benar-benar belajar Allah itu siapa. Saudara, poin tentang Allah itu siapa itu harus benar-benar kita paham dengan jelas. Ya, kita harus tahu Allah kita itu tidak boleh samar-samar. Allah itu siapa? Dalam kekristenan Allah itu siapa? Itu harus jelas. Itu harus terang kita pahami. Kita nggak boleh hanya mengenali Allah yang sekedar. Ya, saudara, kenapa begitu? Karena dalam
Alkitab, saudara, yang pertama ditekankan di dalam Alkitab itu adalah tentang mengenal Allah. Ya. Saudara, kalau misalnya kita melihat tentang hukum, ya, tentang hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa, itu saudara, kalau kita memperhatikan hukum yang pertama, ya, itu hukum tentang mengenal Allah. Makanya di dalam Sema Israel, ya, itu dikatakan bahwa hai Israel, dengarlah, ya, dengarlah bahwa Tuhan Allah kita itu Esa, ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Allah itu Tuhan kita, ya. Nah, saudara, dalam konsep Israel, ya, dalam konsep Israel mereka sudah diajarin tentang Allah itu siapa. Allah itu Esa, Allah itu Tuhan kita. Lalu nanti ditekankan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak belajar mengenai Allah? Nah, saudara, kalau kita tidak belajar mengenai Allah dalam kekristenan itu siapa, itu pertanda bahaya. Itu pertanda bahaya yang luar biasa, ya, penyesatan yang luar biasa masuk ke dalam gereja. Ketika pengajaran tentang Allah ini tidak jelas dan tidak disampaikan secara utama, secara mendalam di dalam gereja, maka saudara, bahaya dari ajaran-ajaran tentang Allah yang lain akan masuk ke dalam gereja. Maka saudara, poin tentang mengenal Allah ini adalah sebuah poin yang sangat penting di dalam gereja, dan kita sebagai orang Kristen harus benar-benar mengajarkan hal ini. Saudara, saya mau membahas dulu tentang bahwa di dalam Alkitab kita yang paling utama, ajaran yang paling utama ditekankan adalah ajaran tentang Allah itu siapa. Ya, Allah itu siapa? Saudara, pertemuan Musa, ya, pertemuan Musa dengan dengan Allah dalam sebuah api yang sedang menyala-nyala di tengah-tengah semak duri. Ya. Saudara, pertanyaan Musa, siapakah engkau? Nanti kalau orang bertanya, siapa yang mengutus aku? Saudara, artinya di situ mempertanyakan tentang Allah. Allah itu siapa? Terus saudara, kita melihat dalam Yesaya pasal 1 ayat 3. Ya, dalam Yesaya pasal 1 ayat 3 dikatakan, ya, bahwa lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya, tapi umatku tidak memahaminya. Saudara, Allah menyorot, firman Allah menyorot orang Israel yang tidak mengenal Allah, tidak kenal Allah, sampai dibandingkan dengan lembu. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya, tetapi umatku tidak. Saudara, ini artinya bahwa Alkitab sangat menekankan agar umat Tuhan itu kenal Allahnya siapa. Terus, nah, saudara, kita misalnya melihat di dalam Nabi Hosea. Ya, Nabi Hosea menekankan dalam saudara, dalam Hosea pasal 6, ya, pasal 6 ayat 4. Ya. Saudara, saya baca dulu tentang Hosea, ya. Kita lihat di dalam Alkitab kita. Ya, Hosea pasal 4 ayat 6, saya baca, saudara.
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Jadi umatku binasa karena tidak kenal Allah. Jadi tidak kenal Allah itu binasa. Tidak kenal Allah kita tidak kenal Allah Tritunggal, kita tidak kenal Yesus itu sebagai Allah, maka saudara binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, melupakan tentang pengenalan akan Allah, menolak ajaran tentang Allah. Banyak orang-orang Kristen yang ya kadang-kadang pendeta juga, saudara, mereka bilang udahlah, itu semua teori. Orang hari ini tidak butuh teori tentang Allah. Sekarang ini orang perlu pembuktian. Ya banyak pendeta yang punya sikap seperti itu. Jadi saudara, kalau kita melihat kitab Hosea menegaskan bahwa tidak kenal Allah binasa. Tidak kenal Allah, menolak pengajaran tentang Allah, melupakan tentang Allah, maka Tuhan juga akan melupakan kita. Bahkan bukannya melupakan kita, melupakan sampai generasi kita berikutnya. Melupakan anak-anak kita. Jadi saudara, poin mengenai mengenal Allah, Allah itu siapa, itu adalah ajaran utama di dalam Alkitab. Kalau ajaran tentang Allah ini kabur, ya, Allah tentang Allah Kristen itu samar-samar, maka saudara tidak ada keselamatan. Ya. Saya mau sampaikan satu ayat lagi bahwa sangat penting kita belajar mengenal Allah. Saudara, dalam Yohanes 17 Yohanes 17 ayat 3. Saudara, ini penting ya, bagaimana hidup kekal itu tergantung pada pengenalan akan Allah. Saudara, saya baca ya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya, mereka mengenal Engkau, mengenal Allah. Ya. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu hanya satu. Ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Allah ya, sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Jadi hidup kekal itu sebenarnya, saudara, itu artinya mengenal Allah. Allah siapa? Allah kita itu siapa? Nah makanya kalau misalnya tentang Yesus kita salah pengertian, artinya kita salah mengenal Allah. Kalau misalnya seperti Pak Erasu berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, ya, Yesus itu lebih rendah dari Bapa, dan ajarannya ini sudah jelas buat kita, ya, bahwa ini sebuah ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran dalam kekristenan. Ya, Allah dalam kekristenan, saudara, jelas Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal itu sangat jelas di dalam Alkitab. Ya. Nah, jadi saudara, penting kita memahami, membedakan ajaran. Kalau kita kenal Allah yang benar, maka udah pasti juga kita tahu membedakan Allah yang palsu. Ya, Allah yang palsu. Saudara, bagaimana kita memahami Allah yang benar? Saudara, poin pertama, supaya kita bisa mengenal Allah yang benar, sumbernya dari mana? Sumbernya Alkitab. Alkitab, saudara, menjadi sumber utama, ya, sumber mutlak, sumber otoritas tertinggi tentang Allah kita itu siapa. Alkitablah sebagai dasar. Karena tidak ada buku lain yang bisa memberitakan tentang Allah itu siapa selain Alkitab.
tidak ada kitab dalam dunia ini yang menyampaikan tentang Allah itu siapa selain Alkitab. Nah, sekarang persoalannya, Pak Erastus kan mengajarkan Allah yang ada dalam Alkitab. Pendeta-pendeta lain juga kan mengajarkan Allah yang di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya saudara, Alkitab yang mana? Jadi Alkitab itu ya, berbicara tentang Allah itu Alkitab secara keseluruhan Alkitab atau hanya sebagian Alkitab. Nah, yang dimaksud Alkitab itu saudara, itu total firman Allah secara keseluruhan. Artinya semua kitab dari perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, ya, itulah yang disebut Alkitab, ya. Dan semua pemahaman tentang Allah, konsep tentang Allah, itu semua harus mewakili ya keseluruhan dari ajaran Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nggak boleh hanya misalnya kita ambil dari sebuah kitab di perjanjian baru, lalu kita membuat rumusan konsep tentang Allah kita. Tidak bisa. Semua saudara Alkitab ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu memberikan dukungan ya bahwa Allah Kristen itu yaitu Tritunggal ya. Itu semua semua bagian di dalam Alkitab itu memberi dukungan, setuju dengan ajaran itu ya. Dan saudara, tidak ada sesuatu bagian yang bertentangan ya, dari konsep tentang Allah itu. Maka saudara, kalau misalnya kita cek ajarannya Pak Erastus saudara dasarnya di mana? Saudara, dia hanya mengambil bagian tertentu di dalam Alkitab. Ya, di dalam mana saudara? Kita bisa misalnya melihat, saya bacakan pada kita, ini dasar Pak Erastus ya. Nah saudara, kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 28. Kami telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Nah saudara, ayat seperti ini, inilah salah satu yang dikutip, diambil oleh Pak Erastus ya, dikatakan sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, Pak Erastus bergerak mengambil ayat ini menjadi patokan untuk dia membuat sebuah rumusan bahwa Yesus itu bukan Allah. Atau nanti dia katakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Dia katakan Yesus itu Allah minor dan Bapa itu Allah mayor. Dia membuat rumusan tentang Allah itu dari satu bagian ayat di dalam Alkitab. Nah saudara, memang kita lihat ayat ini tidak salah. Tapi persoalannya, ayat ini saudara bukan menolak bahwa Yesus itu bukan Allah. Saudara, kenapa? Karena dalam hakikat ya, secara hakikat bahwa Yesus itu adalah Allah. Allah itu kan hanya satu. Allah itu nggak satu, tidak terpecah-pecah menjadi tiga. Allah itu tidak dipecah menjadi tiga. Ya. Allah itu hanya satu, dan tidak mungkin saudara
Ya, tidak mungkin kealahan Yesus lebih rendah dari Bapa. Bagaimana mungkin? Yesus kan Allah kan hanya satu. Alkitab kan satu. Alkitab berkata Allah itu satu. Misalnya contoh dalam Yohanes 10 kan, misalnya dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara tentang apa? Apanya yang satu? Itu kan jelas kealahannya. Karena Allah memangnya satu. Nah, gak mungkin dalam sisi hakikat Yesus lebih rendah, Allah yang lebih rendah, lalu Bapa adalah Allah yang lebih mayor, lebih tinggi. Berarti kalau begitu kan berarti ada beberapa Allah di dalam konsep seperti itu. Nah, saudara, kalau seperti itu kan jatuh pada pemahaman Allah itu tiga, triteisme. Kalau kita bilang ada Allah besar, ada Allah kecil. Jadi cara menafsir tentang Bapa lebih besar daripada aku, saudara, kita harus melihat kenapa Yesus mengatakan begitu. Ya, Yesus kan tidak mungkin berbicara itu tentang kealahannya, bahwa dia lebih rendah dari Bapa dalam hal kealahan, dalam hakikat kealahan tidak mungkin, karena Allah hanya satu. Ya, dan tiga pribadi itu satu dalam kealahan yang tidak bisa dibagi-bagi. Itu satu. Nah, saudara, perhatikan dalam Yesus, dia adalah satu-satunya pribadi di antara tiga pribadi dalam kealahan. Dia adalah pribadi yang memiliki dua hakikat. Ini yang perlu diperhatikan. Yesus itu, saudara, dia Allah sejati dan dia juga manusia sejati. Jadi, saudara, karena di dalam diri Yesus ini, dalam pribadi Yesus ada dua hakikat, ada Allah, ada manusia. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Dia manusia sejati, Allah sejati. Jadi saudara, maka kalau kita melihat, karena ada dua hakikat, maka kadang-kadang saudara, Yesus itu berbicara sebagai manusia. Karena dia dua hakikat. Kadang dia berbicara sebagai Allah. Kalau Yesus berbicara misalnya Bapa lebih besar dari aku, itu berbicara bahwa dia sebagai manusia. Ya, Allah jelas lebih tinggi daripada manusia. Tapi itu pengakuan Allah Yesus bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus, itu bukan berarti menolak bahwa dia itu bukan dia adalah Allah yang lebih rendah dari Bapa. Dia menolak ajaran tentang keberadaan dirinya sebagai Allah atau Allah yang rendah dari Bapa, bukan. Dia bukan mengatakan itu. Yang dia katakan Bapa lebih besar, itu berbicara dia sebagai manusia. Karena kan dalam Yesus kan ada dua hakikat. Ingat itu baik-baik. Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Makanya kadang-kadang kita lihat kan Yesus lapar. Lalu kalau misalnya orang kan tafsir langsung tanpa berpikir, mempelajari apa maksudnya, kenapa kok Yesus makan. Nah, orang yang tidak berpikir panjang, dia langsung ngambil kesimpulan, berpikir pendek, berarti Yesus makan, berarti bukan Allah. Nah, ini saudara, ayat itu bagian-bagian seperti itu, ada ayat-ayat yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus, lalu diambil oleh orang tertentu untuk menyerang kealahan Yesus. Bukti-bukti kemanusiaan Yesus, misalnya dia lapar, ya, dia tidak tahu tentang hari kedatangannya. Dia katakan bahwa anak manusia pun tidak tahu kapan dia datang. Hanya Allah saja yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu bukan berarti bahwa dia mengatakan dia bukan Allah, bukan, saudara. Dia hanya menunjukkan bahwa sebagai manusia dia terbatas dalam pengetahuan. Dia bukan maha tahu. Yang maha tahu itu kealahannya, tapi kemanusiaannya tidak maha tahu. Nah, saudara, maka sebenarnya kalau kita bilang Yesus itu bukan Allah, atau Yesus itu Allah yang lebih rendah dari Bapa atau lebih kecil dari Bapa, maka itu ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Ajaran itu tidak mewakili keseluruhan Alkitab mengajarkan hal seperti itu. Makanya saudara,
untuk memahami apakah sebuah ajaran itu sesat atau benar, itu harus melihat dari keseluruhan Alkitab. Tidak bisa kita hanya mengambil satu bagian Alkitab tertentu, lalu kita berikan menjadi sebuah patokan untuk merumuskan, untuk menyatakan tentang Allah itu siapa. Saudara, salah dalam hal ini, ya, salah dalam hal konsep pengenalan tentang Allah itu salah, maka itu sangat fatal. Ini persoalannya fatal. Ini bahayanya bukan bahaya biasa. Ini bukannya kesalahan biasa, tapi ini kesalahan yang, saudara, ini menyangkal Allah. Ini penyangkalan tentang Allah. Menyangkal kealahan Yesus. Ya, menyangkal kealahan Yesus. Dan saudara, ini dikatakan dalam Alkitab, ini ajaran sesat. Ajaran sesat. Saudara, ini bahaya. Ajaran ini bahaya. Kenapa, saudara? Karena ini penyangkalan terhadap diri Allah. Penyangkalan tentang pribadi Allah. Jadi ini udah pasti sangat berbahaya. Ajaran seperti ini. Ya mungkin kan ada orang bilang, ya kan Pak Erasu kan sudah doktor teologi, sudah banyak jemaat. Saudara, itu bukan alasan untuk kita menerima dan setuju dengan ajarannya. Saudara, alasan kenapa kita mengatakan ajaran ini sesat, ya, kenapa kita katakan ajaran Pak Erasu sesat, kenapa kita katakan ajaran ini benar, saudara, itu bukan apa kata siapa, tetapi saudara, itu apa kata Alkitab. Menjadi hakim, menjadi penilai bagi kita, penentu bagi kita. Allah itu siapa? Adalah Alkitab. Jangankan Pak Erastu, saudara. Paulus saja pernah berkata, baik kami, ya, atau ada malaikat yang menyampaikan berita yang lain, Injil yang lain, atau Yesus yang lain daripada yang kami beritakan ini, ya, maka terkutuklah dia. Paulus tegas berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain, Yesus yang lain, Allah yang lain, terkutuk. Saudara, ini bukan pandangan saya, bukan kata siapa. Ini kata Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang berbicara bahwa Yesus itu adalah Allah. Siapa? Saudara, keseluruhan Alkitab menyatakan Yesus itu adalah Allah. Dalam Perjanjian Baru, misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Saudara, firman itu jelas Yesus. Firman itu adalah Yesus. Berarti firman itu adalah Allah. Artinya Yesus itu adalah Allah. Loh, kita bilang berani Yesus itu bukan Allah. Siapa? Dari mana pernyataan Yesus bukan Allah? Jadi kalau misalnya pernyataan kita itu, saudara, pernyataan itu melawan ajaran apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, itu jelas gugur. Pandangan kita bahwa Yesus bukan Allah, pandangan kita bahwa Yesus lebih rendah dari Allah, itu gugur otomatis. Dan saudara, ini jangan main-main ajaran ini. Ya, ajaran sesat seperti ini, saudara, Alkitab sangat tegas. Ya, dikatakan barang siapa mengajarkan ajaran yang bukan seperti ajaran Kristus, tidak membawa ajaran yang benar, dikatakan Alkitab, jangan terima mereka di rumahmu dan jangan berikan salam kepada mereka, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam kejahatan mereka. Jadi ajaran seperti ini nggak bisa dianggap biasa-biasa. Ajaran Pak Erastu seperti yang mengatakan Yesus bukan Allah, itu bukan ajaran biasa, itu ajaran sesat.
saudara, ya, kita harus memahami Allah kita siapa. Karena mengenal Allah itu menjadi penentu dari hidup kekal. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 3 dikatakan, inilah hidup kekal itu, mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Jadi mengenal hidup kekal itu karena mengenal Allah. Jadi kalau tidak kenal Allah, bisa dikatakan 100% tidak ada keselamatan. Makanya di dalam agama-agama kalau ajarannya hanya tentang kekudusan, hanya tentang moral, tentang setia, tentang taat, itu saudara bukan dasar ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan itu bukan dimulai dari ajaran moral. Ajaran kekristenan itu dimulai dari ajaran Allah itu siapa. Pengenalan tentang Allah itu. Jadi Kristen itu sama artinya mengenal Allah. Orang Kristen itu jadi kalau disebut orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang kenal Allah. Kalau orang Kristen tidak kenal Allah, itu bukan orang Kristen. Makanya kan dibedakan di dalam Alkitab ya. Orang-orang yang mengenal Allah sama orang yang tidak mengenal Allah kan dibedakan. Ya. Misalnya tentang dikatakan jangan kamu khawatir akan pakaian, akan makan, minum dan yang kamu pakai. Itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah fokusnya hanya materi. Jadi dalam kekristenan itu, dalam Alkitab itu menunjukkan ada perbedaan orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah. Ada pembedaan. Makanya poin tentang mengenal Allah itu adalah ajaran yang paling utama dalam kekristenan. Maka saudara, saya menghimbau kita yang mendengarkan ini, saudara jangan hanya khotbah-khotbah tentang kesaksian hidup. Jangan hanya khotbah tentang pengalaman-pengalaman. Apalagi hanya penglihatan-penglihatan, misalnya melihat Yesus di sorga, melihat pergi ke neraka segala macam. Itu saudara bukan ajaran utama kekristenan. Saudara, ajaran utama kekristenan itu bagaimana kita kenal Allah. Itu yang utama dalam Kristen. Jadi kalau ajaran ini sudah tidak ada, maka semua ajaran moral, semua itu ajaran-ajaran kekudusan, berdoa, berpuasa, itu semua ajaran-ajaran yang tidak punya dasar yang kuat. Dan itu saudara tidak terlalu penting bagi orang Kristen. Saudara, memang ajaran kekudusan ya, kita butuh kekudusan, kita butuh tentang ketaatan, kesetiaan, tapi itu bukan dasar. Ya, bukan dasar dari ajaran utama, bukan pondasi dari ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan yang paling utama mengenal Allah itu siapa. Makanya kalau misalnya kita sudah kenal Allah, maka saudara begitu mudah buat kita untuk bisa mengenali ajaran Pak Erastus ini sesat. Ya, ada orang-orang yang begitu sulit membedakan. Bahkan mereka melarang saya untuk menghakimi ajaran Pak Erastus. Saudara, ya, saudara, sebenarnya untuk menghakimi sebuah ajaran, saudara, itu bukan kita menghakimi sendiri, bukan akal-akalnya kita, bukan akal-akalan kita, bukan. Saudara, menghakimi itu harus menghakimi berdasarkan Alkitab. Kalau apa kata Alkitab? Kalau Alkitab berkata itu sesat, kita harus berkata sesat. Tidak boleh kurang dari itu. Kita mengatakan itu bukan otoritas kita. Itu Alkitab yang mengatakan, yang berotoritas mengatakan itu. Kita hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Makanya kalau kita melihat saudara, sayang banget ya, banyak ajaran yang tidak menekankan tentang Allah itu siapa, itu sangat disayangkan. Saudara, gereja mula-mula, ya mulai dari gereja mula-mula, saudara, penekanan tentang Allah dalam kekristenan itu sangat ditekankan. Misalnya dalam formula baptisan saja, saudara,
Formula baptisan dalam pembaptisan, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara lihat, dalam baptisan kita melihat saudara ada 3 pribadi. Ya, ada 3 pribadi dalam satu kealahan. Itu harus disebutkan dalam baptisan. Jadi saudara, Allah yang utuh itu yang harus kita percaya. Allah yang utuh. Ya, bukan hanya Allah yang sebagian Alkitab sebagian Alkitab ada, sebagian ayat yang lain menolak, jangan. Ya, jadi saudara, ajaran yang disampaikan oleh ajaran Pak Erastus itu pertama harus benar-benar bedakan. Ya. Kita harus kenal Yesus yang kita sembah itu siapa. Ya. Allah yang kita sembah itu siapa. Ingat ya saudara, bahwa Yesus itu bukan hanya menyatakan dirinya, tapi juga dia menyatakan tentang Bapa. Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menyatakan tentang Bapa. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa. Ya, anak tunggal Bapa. Ya, dia datang untuk menyatakannya. Jadi Yesus itu bukan sendirian dalam hal keselamatan. Ada pribadi yang lain yang diakui oleh Bapa sendiri. Diakui oleh Yesus sendiri. Ada Roh Kudus yang diakui oleh Yesus sendiri. Jadi keselamatan itu nggak bisa dipisahkan dari ajaran Allah Tritunggal. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya Pak Erastus mengatakan Yesus bukan Allah, ya, Yesus hanya Allah Allah yang lebih rendah dari Bapa, Allah minor, itu sesat. Karena kalau itu kita percaya ajaran itu saudara, di dalam ajaran itu tidak ada keselamatan. Kenapa saudara? Karena ini kan pertama penyangkalan Yesus sebagai Allah. Padahal kitab Yohanes pertama-tama menulis bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahkan nabi-nabi perjanjian lama juga mengatakan Yesus itu Allah. Misalnya Yesaya pasal 9. Ya, Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya. Telah lahir bagi kita seorang anak, ya, namanya disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Allah yang perkasa. Ini lebih hebat lagi karena Yesus belum datang saja ke dalam dunia sebagai manusia. 700 tahun sebelum Yesus datang, saudara, seorang nabi namanya Nabi Yesaya sudah mengatakan akan ada lahir seorang anak. Dia adalah penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, Allah yang perkasa. Itu hebat lagi. Kenapa? Karena belum datang sudah disampaikan. Jadi saudara, ini benar-benar konsep dari Allah. Ini konsep Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui Alkitab pertama. Baru nanti melalui Yesus datang langsung sebagai manusia. Jadi saudara, ajaran yang disampaikan Pak Erastus itu ajaran yang sangat sesat. Nah, saya mau katakan, ya, mari jangan biarkan saudara gereja menerima ajaran-ajaran seperti ini. Karena itu mengerikan, tidak ada hidup kekal dalam ajaran itu. Tidak ada keselamatan dalam ajaran itu. Di dalam ajaran itu penyesatan. Nah saudara, kasihani ya generasi kita. Ya, tadi dikatakan di dalam kitab Hosea, ya, binasalah umatku karena tidak mengenal Allah. Ya, karena engkau menolak pengenalan akan Allah, ya, dan engkau melupakan ajaran tentang aku, maka aku juga melupakan, ya, anak-anakmu. Saudara, kalau engkau membiarkan ajaran Pak Erastus ini masuk ke dalam gereja, itu artinya Anda membiarkan anak-anakmu itu dalam kesesatan.
Itu artinya membiarkan jemaat hidup dalam kesesatan, tidak mengenal Allah. Banyak pendeta-pendeta, saudara, yang hanya banyak bicara tentang hal kekudusan, hanya bisa berbicara tentang motivasi-motivasi, ya, bagaimana menjadi orang Kristen setia, bagaimana diberkati, tapi dia tidak pernah mengajarkan tentang Allah. Nah, ini bahaya ajaran-ajaran seperti itu, saudara. Itu sama dengan mengaburkan tentang Allah. Dan ini nggak bisa ditoleransi ajaran-ajaran seperti ini. Nah, saudara, jadi ini benar-benar harus memberi perhatian. Kita gereja, para pendeta harus memberi perhatian tentang Allah itu siapa. Karena ini adalah tema utama di dalam Alkitab. Penekanan yang paling utama di dalam Alkitab adalah yang pertama mengenai Allah. Mengenai Allah. Baru nanti yang kedua, saudara, kalau di dalam Allah itu kan udah jelas ada 3 pribadi. Ya, berbicara tentang Allah Bapa, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Roh Kudus. Baru nanti, saudara, baru keselamatan. Karena tujuan Allah menyatakan dirinya supaya kita diselamatkan. Jadi beri perhatian terhadap Allah Tritunggal, beri perhatian, berikan keseriusan untuk mengajarkan ini. Jemaat-jemaat yang tahu ini ajarkan, jangan diam. Jangan saudara hanya kebenaran itu hanya buat saudara sendiri. Kalau orang sudah tahu kebenaran tentang Allah, harus berbicara tentang Allah itu kepada siapapun. Ya, jadi orang yang kenal Allah pasti dia berbicara tentang Allah kepada orang lain. Jadi saudara, ini beri perhatian. Dan saudara, sekali lagi bahwa saya benar-benar menegaskan bahwa ajaran Pak Erastus tentang Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Theos, itu ajaran sesat. Dan ajaran ini, saudara, sudah dicap sesat, ya, sudah dicap sesat dalam konsili gereja, sudah dicap sesat di dalam gereja. Maka saudara, nanti kita melihatkan dalam di abad-abad pertama kan ada konsili, dan konsili itu merumuskan tentang Allah kita itu siapa. Misalnya di konsili Nisea itu salah satu rumusan dalam konsili Nisea, ya, 325 tahun 325 itu penegasan yang pertama bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Konsep itu, saudara, itu sekaligus melawan ajaran Arianisme, melawan ajaran Arius, ya. Ajaran Arius ini, saudara, nanti diteruskan oleh Sasihoba. Ya, di abad-abad keempat itu sudah dilawan ajaran itu. Di abad kedua, saudara, Tertullianus muncul dan dia memberikan sebuah konsep tentang Allah Tritunggal. Saudara, kenapa memunculkan konsep itu? Itu karena, saudara, pada waktu itu ada banyak ajaran tentang Allah yang berbeda. Ada banyak ajaran tentang Allah yang berbeda-beda. Jadi ada banyak pandangan tentang Allah. Maka, saudara, ya, itu muncul Tertullianus, dan saudara, dia mempopulerkan tentang Tritunggal ini, saudara. Sehingga itu menjadi sebuah rumusan yang paling, saudara, paling sempurna, ya, tentang Allah kita itu siapa. Dan saya percaya istilah Tritunggal itu bukan secara kebetulan. Ya, tapi itu karena lahir, saudara, dari Roh Kudus, ya, oleh situasi yang pada waktu itu ada ajaran-ajaran yang bertolak belakang mengenai Allah itu masuk ke dalam gereja. Dan karena itu, saudara, Tuhan pakai bapak-bapak gereja untuk mendalami, menggali, ya, tentang Allah itu berdasarkan Alkitab, sehingga muncullah istilah
Tritunggal. Makanya kita bersyukur saudara, ada istilah Tritunggal ini menjadi sebuah hal yang baik buat kita, sehingga kita lebih mudah untuk mengenali ajaran sesat. Kalau tidak ada rumusan tentang Allah Tritunggal ini, saudara, akan sulit bagi kita untuk bisa memahami Allah itu siapa. Sehingga sulit bagi kita untuk menyangkal, ya, untuk menyangkal ajaran-ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja. Jadi bukan secara kebetulan ada istilah Allah Tritunggal itu, saudara. Tidak, saya percaya itu lahir dari Roh Kudus. Dan itu semua mewakili keseluruhan ajaran Alkitab dari PB, PL, PB. Itu pemahaman yang totalitas, pemahaman yang saudara mewakili keseluruhan kitab suci di dalam Alkitab kita. Jadi bukan hanya mengutip seperti yang Pak Erasus tadi, hanya mengutip satu ayat yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku, lalu kita ambil ayat itu, kita copot dari keseluruhan Alkitab, lalu kita membuat definisi sendiri. Itulah yang sesat. Jadi saudara-saudaraku, ini hal yang sangat penting, ya. Kiranya hal ini menjadi sebuah perhatian bagi kita, perhatian bagi jemaat gereja. Mari teman-teman pendeta, mari beri perhatian terhadap ajaran ini, terhadap Allah ini siapa. Ya, saudara, banyak orang kalaupun mereka dengarkan istilah Tritunggal hari ini, banyak orang yang tahu istilah Tritunggal, tapi sebenarnya dalam pemahaman di dalam benak hati pikiran masih kabur. Ya, masih kabur. Bahkan saudara, saya nanya teman-teman pendeta saja kadang masih banyak yang tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ya, jadi saudara, hal tentang ajaran sesat tentang Allah ini harus diberi perhatian. Ya, jangan sampai jemaat kita, ya, kabur tentang Allah, kabur tentang pemahamannya tentang Allah. Allah itu siapa? Jangan sampai kabur, jangan sampai samar-samar. Ya, jangan sampai samar-samar. Saudara, ini harus jelas. Ini harus jelas. Jangan seperti teguran Tuhan melalui Nabi Yesaya yang berkata bahwa lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Ya. Terus dikatakan, dan keledai mengenal palungannya, tapi umatku tidak. Umatku tidak mengenal aku. Ya, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, ya, dalam hukum pertama, ya, jangan ada padamu Allah lain. Jadi betapa pentingnya Allah itu kita dikenali. Rupanya waktu itu kan ada banyak Allah di sekitar Israel itu. Ada banyak pemahaman tentang Allah. Ada sembahan-sembahan dari bangsa-bangsa di sekitar Israel itu yang menyembah Allah. Dan itu tidak sama dengan Allah yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak sama dengan Allah yang dikatakan oleh firman Allah. Kalau nanti kita melihat Alkitab, selalu saudara dikatakan, aku adalah Allah dan tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada Allah lain. Jadi saudara, mari sekali lagi beri perhatian mengenai hal ini. Terima kasih. Salam.